Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita pada hari ini dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah, yang insya Allah kita akan membahas ayat 18 dan juga seterusnya. Ayat-ayat ini antara lain membahas tentang kesesatan dari kaum Yahudi dan Nasrani yang telah mempercayai dan mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan penjelasannya langsung dari narasumber kita, yaitu Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini juga sudah hadir ibu-ibu yang cantik-cantik dan segar sekali Bu. Ibu-ibu dari Masih segar ya? Selalu segar rasanya ibu-ibu. Tidak pernah lemah, lelah ya Bu ya. Ibu-ibu dari pengajian Majelis Taklim Nur Ramadan ya, Bintaro Jaya, dan juga Al-Ikhlas dari Duta Indah. Terima kasih ya Bu ya sudah hadir di sini semuanya. Tentunya kita ingin mendengarkan uraian Pak Quraisy Shihab tentang surat Al-Maidah yang insya Allah kita akan membahas ayat 18 ya Pak ya. Iya. Masih tentang kaum Yahudi dan Nasrani Pak. Iya. Silakan Pak dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan Nasrani masing-masing berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kinasih-kinasihnya, kekasih-kekasihnya, orang lain bukan. Nah, itu ada tambahannya. Orang Yahudi berkata, kami ini bangsa yang terpilih. Kami ini menipu teman kami tidak boleh, menipu yang lain boleh. Ya itu. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Kami saja. Nah, seandainya mereka berkata, kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, yang lain juga begitu, boleh jadi ada benarnya. Ya. Nah, karena kata anak memang kita temukan di dalam kitab Taurat, di dalam Injil, tetapi maksudnya di sana bukan anak hakiki, tetapi seperti anak dalam arti dipelihara, dicintai, dikasihi. Ya, di dalam kitab Perjanjian Lama, di Taurat yang mereka namakan itu dikatakan kamu adalah anak-anak Allah Tuhanmu. Di Perjanjian Baru kita temukan kalimat berbahagialah orang-orang yang berusaha menciptakan perdamaian, mereka itu dinamai anak-anak Tuhan, anak-anak. Oke. An-nasu kulluhum iyalullah. Sabda Rasulullah, semua manusia ini keluarga atau anak Tuhan. Tapi bukan dalam arti anak hakiki, tapi semua manusia. Karena itu yang paling baik di antara mereka itu adalah yang paling baik kepada anaknya. Kalau saya punya anak, yang paling baik saya nilai adalah yang paling baik kepada anak saya. Iya. Nah, kalau semua ini kita anggap anak-anak Tuhan dalam pengertian bahwa dia yang pelihara, dia yang memberi kasih, maka yang paling baik di antara yang ini adalah yang paling baik kepada manusia. Nah, tapi repotnya orang Yahudi ini berkata hanya kami, yang lain tidak. Ya kan? Nah, orang Nasrani nanti juga berkata begitu, tetapi dia berkata lagi bahwa Isa anak beneran. Seandainya dikatakan bahwa Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan dalam arti kekasihnya, kita sependapat. Tapi kalau dikatakan bahwa itu anak Tuhan yang berbeda dengan yang lain, itu kita beda keyakinan dengan mereka. Baik, kita lanjutkan. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang mengaku sebagai anak-anak dan kekasih Tuhan itu. Falima yu'adzibukum bidzunubikum.
Kalau dia memang kau punya anak Tuhan, kamu memang anak Tuhan, kenapa dia siksa kamu kalau kamu berdosa? Kita kalau siksa, memang kita biasa pukul anak kita, tapi kita tidak siksa dia. Iya. Ada belas kasih. Ini kenapa dia siksa kamu? Kenapa begitu panjang siksaan? Kenapa ada di antara kamu yang diubah fisiknya atau mentalnya menjadi kera? Ya. Kenapa sampai sekarang hari ini orang-orang Yahudi masih tersiksa? Ibu kira, pemirsa kira itu orang-orang Yahudi yang di Israel tidak tersiksa? Takut terus itu. Bukankah itu satu bentuk siksaan? Kalau memang kamu anak-anak Tuhan kekasihnya, kamu tidak akan siksa. Kenapa kamu berkata begitu? Bukankah kamu juga mengakui bahwa yang durhaka akan disiksa Tuhan? Dia akan menjawab, iya, dalam kitab suci kami yang durhaka disiksa Tuhan. Lah kalau begitu, kamu bukan anaknya dong. Itu yang diajarkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah. Bal antum basyarun mimman khalaq. Yang sebenarnya kamu itu manusia, sebagaimana ada manusia-manusia lain juga yang diciptakan Allah. Kamu tidak berbeda dengan kami dari segi kemanusiaan. Kami pun tidak berbeda dengan kamu dari segi kemanusiaan. Kami harus menghormati kemanusiaan kamu, tapi kamu juga harus menghormati kemanusiaan kami. Jangan anggap kau punya darah lebih tinggi dari darah kami. Antum basyarun mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki untuk diampuni, yaitu yang bertobat, diampuni, dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki untuk dia siksa. Yang dia kehendaki untuk dia siksa itu adalah yang durhaka dan tidak mau tobat. Sama, kalau kamu begitu, ini hukumnya, kalau kami begitu, ini hukumnya. Kita semua sama. Itu yang diajarkan di sini. Oke. Baik Pak, nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan segera melanjutkan kembali surat Al-Maidah ayat 18 ini tentunya setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah yang saat ini kami sedang membahas ayat 18 dan juga seterusnya. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik, lanjutan ayat ini menyatakan walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Milik Allah kekuasaan, kerajaan, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya termasuk kita-kita ini. Dan hanya kepada Allah saja kita semua akan kembali. Kembalinya segala sesuatu itu kepada Allah. Baru dikatakan, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kamu utusan kami, yaitu Nabi Muhammad, yang menjelaskan kepada kamu pada masa lemahnya, pada masa terputusnya datangnya nabi-nabi dan lemahnya semangat keberagamaan. Saya jelaskan ini. Kita ambil yang populer. Nabi Isa lahir katakanlah tahun pertama Masehi. Kita katakan begitu. Ya kan? Nabi Muhammad diutus 610 Masehi. Berarti berapa jaraknya itu? 600 tahun. Bagus, 600 tahun. Dalam 600 tahun itu tidak ada rasul yang diutus Tuhan. Ada yang berkata ada 3 rasul, tapi umumnya berkata tidak ada. Yang ada itu hanya penganjur-penganjur agama. Masa 600 tahun itu karena tidak ada yang datang seorang rasul memberi peringatan, semangat keberagamaan berkurang. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad supaya semangat keberagamaan itu naik lagi. Kata fatrah itu artinya melemah. Supaya semangat itu naik lagi, yang keliru-keliru diluruskan lagi.
Nah, ini dikatakan telah datang kepada kamu Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa terputusnya, pada masa ketidakhadiran Rasul-Rasul. Itu kami utus, Nabi Muhammad kami utus, supaya nanti di hari kemudian kamu tidak berkata, tidak ada seorang yang memberi kami peringatan atau Allah tidak mau kamu berkata, kami tidak tahu. Kami utus memberitahu, ini loh ada sorga, begini jalan ke sorga, ini loh ada neraka, ini loh dosa. Kalau kami tidak utus, kami tidak akan siksa kamu. Tapi kamu sengsara di dunia. Kami mau bahagia, kamu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi kami utus Rasul. Dan supaya nanti kalau kami minta pertanggungjawaban di akhirat, kamu tidak bilang kami nggak tahu. Nah, itu sebabnya Allah tidak minta pertanggungjawaban pada saat Anda tidak tahu. Ya, ada minuman di depan saya pikir air minum. Saya minum, tiba-tiba minuman keras. Dosa enggak saya? Karena enggak tahu. Saya balik, ada minuman di depan saya. Tunggu dulu. Air. Saya kira minuman keras, saya minum. Dosa enggak saya? Dosa. Belum tahu. Oke. Iya, karena artinya memang maunya minum minuman keras. Kalau Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kalau Anda tidak tahu. Tetapi kalau Anda tidak tahu, padahal bisa tahu, Anda dihukum. Persis anak umur 3 tahun atau anak SD tidak dikatakan bodoh kalau dia tidak tahu pelajaran anak SMA. Tetapi kalau anak SMA nggak belajar sehingga dia tidak tahu, itu dihukum dia. Begitu juga kita. Oke, supaya jangan nanti ada di hari kemudian, oh saya nggak tahu. Ini kita sudah bicara di Metro TV nih setiap Ramadan. Nggak ada alasan untuk tidak tahu. Oke, faqad ja'akum nadhirun wa basyirun wa nadhir. Sungguh telah datang kepada kamu seorang membawa berita gembira dan peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baru dikatakan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Musa sudah pernah menyampaikan kepada kamu bahwa, atau Musa menyampaikan kepada kaumnya bahwa, wahai kaumku, renung-renungkanlah, ingat-ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika Allah menjadikan di antara masyarakat kamu, keturunan kamu, nabi-nabi. Yang paling banyak nabi itu yang disebut di dalam Al-Quran adalah keturunan Bani Israel. Keturunannya Ishak. Ya kan? Itu yang disebut. Tuhan beri mereka nabi banyak. Mestinya semakin banyak nabi semakin baik dong. Tapi kenyataannya tidak. Wa ja'alakum mulukan, dan dia menjadikan kamu, kalau diterjemahkan harfiah, raja-raja. Maksudnya raja-raja apa? Orang-orang merdeka. Dulu mereka disiksa, dibawa Fir'aun. Mereka memperoleh kebebasan dan kemerdekaan, maka mereka dinamai orang-orang merdeka. Jadi kemerdekaan itu nikmat. Kemerdekaan nikmat. Tetapi kemerdekaan bukan sekedar kebebasan. Kemerdekaan itu dalam pandangan agama, kebebasan plus kesejahteraan. Sebentar saya lanjutkan. Baiklah, pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita tadi katakan bahwa Nabi Musa mengingatkan kaumnya
renungkan nikmat Allah. Sudah banyak rasul yang diutus kepada kamu. Ya kan? Baru dikatakan kamu juga sudah menjadi raja-raja, tuan-tuan di negeri sendiri. Nah, orang-orang yang bebas. Kalau tadinya kamu tertindas oleh Fir'aun, dijajah seakan-akan, maka sekarang kamu bebas. Itu yang saya katakan tadi, kemerdekaan itu satu nikmat besar. Harus disyukuri. Nah, tetapi dalam pandangan agama, yang dinamai orang yang merdeka itu bukan cuma bebas, juga sejahtera. Ada satu orang berkata begini, saya ini miskin. Terus dia ditanya, kamu punya rumah? Punya. Kamu bisa makan? Bisa. Oh kalau begitu kamu orang kaya. Terus dia tambah, saya juga punya pembantu di rumah. Oh kalau begitu kamu raja. Sehingga diartikan raja itu, mulukan itu orang yang punya rumah, orang yang punya pasangan, ya, orang yang punya pembantu. Tetapi pembantu ini kita harus garis bawahi, tidak harus manusia. Kalau ibu punya mesin cuci di rumah, sudah membantu. Iya kan? Itu. Jadi kita harus fahami, jangan fahami itu bahwa harus manusia, tidak. Ya, dulu dikatakan kalau punya kendaraan sudah ini, kalau punya ongkos bus sudah bagus. Apalagi kalau punya mobil, itu sejahtera namanya hidup. Itu yang dinamai raja. Tetapi kalau orang, kita bahas sedikit ini raja. Kalau orang selalu merasa butuh walaupun dia sudah kaya, itu budak. Ada satu raja kaya raya bertemu dengan seorang berkecukupan. Rajanya berkata kepadanya, "Hei," ini Imam Ghazali punya cerita. "Hei, minta sama saya, kamu perlu apa?" Kata orang itu, "Kamu meminta saya untuk meminta padamu, padahal kau punya tuan, saya punya hamba. Bagaimana saya punya tuan menjadi hamba kamu?" Dia bilang, "Kau punya tuan nafsu. Nafsu, saya punya hamba. Kau punya tuan loba, tamak. Saya merasa berkecukupan." Itu raja namanya. Itu orang yang bebas namanya. Nah, ada lagi yang mengartikan mulukan, raja-raja itu. Ibnu Abbas, sahabat Nabi ini, berkata yang dimaksud dengan raja-raja di sini adalah orang yang memiliki rumah dan tidak ada yang boleh masuk di rumah itu kecuali seizinnya. Nah, itu raja itu. Kalau ada orang bisa masuk di rumah Anda sesukanya, Anda bukan raja. Kalau ada orang yang bisa masuk di negara ini tanpa seizin kita, kita dijajah namanya. Nah, itu kemerdekaan. Ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan Allah telah menganugerahkan kepadamu apa yang belum pernah dianugerahkan kepada seseorang pun pada masamu. Saya garis bawahi, belum pernah. Itu menafikan yang lalu ya. Bisa ndak ada yang sesudah dia yang diberi? Ini belum pernah terjadi. Bisa ndak terjadi nanti? Bisa. Kalau saya berkata ini tidak akan terjadi, kalau dia katakan yang tidak akan pernah diberi kepada umat yang lain, itu tidak akan ada yang dapat. Ini Allah berfirman, Allah memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada umat sebelum kamu. Apa itu? Al-man wassalwa. Mereka mengembara di padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada ini. Allah menganugerahkan mereka al-man dan as-salwa.
burung-burung datang dengan begitu jinak, gampang mereka ini. Ada makanan mereka dapatkan di dedaunan. Itu tidak pernah diberikan kepada umat yang lalu sekian banyak nabi seperti halnya Bani Israel. Itu yang dimaksud ya. Oke. Wa atakum malam yu'ti ahadan minal alamin. Barangkali di sini yang paling perlu kita garis bawahi adalah bahwa Bani Israel dimanja oleh Allah. Ini anak manja, tetapi nakal. Sehingga seringkali dipukul. Itu sebabnya kita baca di dalam Al-Quran, kalau disuruh, mereka malas dan cerewet. Atau disuruh menyembelih sapi, macam-macam. Disuruh taat, tidak mau taat. Karena anak nakal, Allah berfirman, wa rafa'na fawqakumut tur. Itu bukit Tur diangkat di atas kepala mereka, akan dijatuhkan. Kalau kamu tidak taat, saya jatuhkan ini gunung. Jadi dia lihat begini. Itu sebabnya kata Syekh Asy-Sya'rawi, orang Yahudi kalau salatnya itu sambil melihat ke atas begini. Saya tidak bergurau. Ya toh? Jadi itu anak nakal yang baru taat kalau dipukul atau diancam. Nah, banyak nikmat diberikan kepada mereka, tetapi mereka anak nakal. Sehingga disentillah, karena anak nakal yang manja merasa dirinya dicintai Allah dan merasa bahwa yang lain tidak dicintai. Nah, ini ayat kita memberi peringatan-peringatan seperti itu. Oke. Pak, terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi dengan segmen tanya jawab, tapi setelah yang satu ini tentunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Sampailah kita pada segmen yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu. Tanya jawab ya Bu, silakan saya berikan kesempatan 3 penanya dulu. Silakan Ibu. Bagaimana tanda-tanda orang yang dikehendaki Allah untuk mendapat pengampunannya? Sebenarnya Allah itu menghendaki semua yang berdosa mendapat pengampunannya. Dia menghendaki itu. Sampai-sampai kata sementara ulama itu ada mengungkapkan satu ungkapan bahwa seandainya kamu tidak berdosa, manusia tidak berdosa, Allah ciptakan makhluk yang berdosa supaya diampuni. Itu satu sisi. Allah menyambut. Itu sebabnya juga begitu terbetik di dalam hati Anda mau mengampuni, Allah langsung ampuni Anda. Sebelum terbetik di hati seseorang mau meminta ampun, Allah kasih dia aba-aba supaya dia. Saya beri contohnya. Adam, kita lihat dari pertama ini, Adam berdosa, ya kan? Ya. Nah, aduh, berdosa ini hambaku ini. Maka fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimat. Allah bisikkan kepada Adam kalimat-kalimat. Setelah Allah bisikkan kepada Adam kalimat-kalimat, Adam mengucapkan kalimat-kalimat itu dan memohon ampun kepada Allah, lalu Allah ampuni dia. Siapa yang bergerak lebih dulu? Allah yang bisikkan dulu. Kita juga begitu. Berdosa, dia bisikkan kepada kita. Coba lihat itu si A, korupsi, ditangkap. Oh, bahaya nih. Coba lihat itu si ini, cekcok, menderita. Jadi Allah itu sangat senang mengampuni. Nah, jadi tanda-tanda, kalau kita kembali kepada pertanyaan, tanda-tanda orang yang mau diampuni Allah itu adalah orang yang menuju kepada Allah. Kalau dia menuju, itu artinya dia mau diampuni Allah. Karena Allah sudah kasih dia, ini mari.
Kalau Anda tidak menuju ke sana, Allah tidak akan ampuni Anda. Saya kira itu gambaran umum ya Bu ya. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya Ibu siapa? Ya. Ketika Perang Dunia Kedua, itu banyak sekali Yahudi yang dimusuhi, terutama oleh Jerman ya Bapak. Apakah itu salah satu bentuk sentilan Allah bahwasanya dia sebagai anak yang nakal? Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Sebenarnya begini, kita tidak bisa pastikan Bu ya. Hanya kalau kita merujuk ke Al-Quran, sebentar saya lihat. Itu ada ayat yang menyatakan bahwa Allah mempermaklumkan bahwa orang-orang yang melanggar dari orang-orang Yahudi ini akan terus-menerus disiksa. Ini di suratil A'raf ayat 167. Wa ista'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al adzab. Renungkanlah ketika ketika Tuhan mau mempermaklumkan bahwa dia pasti akan mengirim, menciptakan, mengutus atas mereka itu sampai hari kiamat orang-orang yang mengenakan kepada mereka, yang menimpakan kepada mereka siksa yang pedih sampai hari kiamat. Kalau kita baca ayat ini, sampai sekarang itu bukan cuma dalam perang dunia, bukan cuma dari Jerman, di Inggris dia pernah tersiksa, di Austria pernah tersiksa, di Amerika pernah tersiksa, gitu. Tetapi bukan semua orang Bani Israel loh. Jangan anggap semua Bani Israel jahat. Ada juga yang baik. Yang disiksa itu falamma atau ammanuhu anhum, ketika mereka itu melampaui batas, itu disiksa. Tapi sekali lagi, Allah Maha Adil, tidak pilih kasih. Kita juga kalau begitu disiksa juga. Allah tidak pilih kasih. Ketika dia berkata, ketika Allah menyatakan atau mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kalian itu bukan anak-anak Allah dan kekasihnya, bukan kalian saja, kita juga, ya kan? Tetapi dalam saat yang sama, kalau kalian berkata hanya kalian anak-anak Allah dan kekasihnya, itu berarti Allah pilih kasih. Sedang Allah tidak pilih kasih. Jadi saya kira begitu Bu. Sampai sekarang itu seperti apa yang saya katakan dalam satu episode, sampai sekarang orang-orang Yahudi masih tersiksa. Setiap saat takut itu serangan dari, ya kan? Itu satu bentuk siksaan. Kita syukur di negara kita ini, kita tidak merasakan siksaan itu. Aman, tentram, ya kan? Alhamdulillah. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya Bu, silakan. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasrani menyebut mereka anak-anak Tuhan dan kekasihnya? Makasih Pak. Ya, yang pertama dulu, boleh jadi itu karena memang dalam kitab suci mereka ada istilah anak-anak Tuhan dan kekasih. Itu, ya toh. Memang di dalam perjanjian baru misalnya, memang Tuhan disebut dengan Bapa, ya kan? Yang kedua, orang-orang yang taat, yang dekat kepada Allah, memang diistilahkan dengan anak-anak Tuhan oleh mereka. Tetapi pemahaman ini kemudian disalahfahami oleh generasi berikutnya, sehingga ada yang beranggapan bahwa anak Tuhan beneran. Karena itu yang beranggapan anak Tuhan beneran itu yang dikatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau dia berkata kita ini kekasih Tuhan, memang kasih Tuhan melimpah pada kita kok. Tapi kita semua jangan berkata bahwa hanya satu kelompok saja. Saya kira begitu. Baik.
Pak, tadi kan disebutkan bahwa kaum Bani Israel ini sebagai anak yang nakal. Tapi mengapa Allah tahu bahwa dia adalah anak yang nakal, namun mengapa Allah selalu memberikan kenikmatan, bahkan kenikmatan yang tidak pernah diberikan kepada kaum yang lain? Betul, betul. Tidak pernah diberikan pada kaum yang lain. Tapi kan juga disentil terus. Ini anak dalam 2 tanda petik. Anak nakal. Diberi juga, tapi disentil juga. Begitu kira-kira. Sebagai peringatan untuk kaum yang Adanya lain. peringatan buat kita. Itu loh, begitu loh perlakuan Tuhan terhadap anak nakal ini. Saya kira. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Sebelum kita berkesimpulan Pak, saya akan berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu untuk bertanya supaya tidak penasaran Ibu ya. Silakan Ibu. Bagaimana pemahaman tentang ketuhanan dalam Yahudi sehingga mereka menganggap mereka adalah anak Allah? Terima kasih Bu. Satu hal dulu yang saya ingin katakan. Sebenarnya ketuhanan atau keyakinan tentang Tuhan dalam agama Yahudi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan keyakinan kita tentang ketuhanan. Pada dasarnya. Ya. Mereka juga mengakui Tuhan Maha Esa tidak punya anak. Tidak punya anak. Tetapi ada seorang yang sangat alim namanya Uzair. Ketika orang-orang Yahudi disiksa, diporak-porandakan negerinya, dihancurkan, di bumi hanguskan, termasuk kitab sucinya, tidak lama kemudian mereka bangkit lagi. Maka bangkitlah Uzair ini mengumpulkan kembali kitab-kitab perjanjian lama, kitab Taurat yang tadinya sudah berserakan itu. Uzair yang sangat dihormati itu diistilahkan dengan anak Allah. Maksudnya sebenarnya bukan anak seperti keyakinan Nasrani. Tetapi ada sebahagian orang yang beranggapan bahwa itu anak sebagaimana ini. Tapi secara umum sampai sekarang mirip dengan kita. Kalau ada bedanya misalnya ada di antara mereka itu yang menggambarkan Tuhan punya jasmani, laki-laki, gede, ahli perang. Kita kan tidak begitu. Tetapi bahwa dia Maha Esa. Jadi ketuhanannya itu sebabnya nanti dalam salah satu episode saya akan jelaskan bahwa ketuhanan, kepercayaan tentang Tuhan dalam agama Yahudi tidak banyak bedanya dengan kita dalam Islam, sehingga sebenarnya perbedaan kita dengan Yahudi itu tidak setajam perbedaan kita dengan Nasrani dalam ketuhanan. Tetapi dalam interaksi sosial zaman Nabi, permusuhan orang Yahudi jauh lebih besar daripada Nasrani. Saya kira begitu Bu ya. Jadi itu tadi asal usulnya. Baik, silakan Ibu, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau dalam suatu kampung yang tertutup dari akses informasi, mungkin karena adat atau karena daerah terpencil, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan atau tidak beriman kepada Allah, apakah mereka dikategorikan sebagai kafir? Terima kasih Bu. Iya. Sekarang begini Bu. Kalau memang mereka demikian terisolasi sehingga tidak mendapat akses, maka mereka tidak akan disiksa Tuhan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa firman Allah sampai kami mengutus rasul. Jadi kalau memang mereka begitu terisolasi, tidak bisa dapat akses,
tidak tahu, ya mereka tidak terbebani dosa. Tetapi kalau mereka bisa tahu, itu sebabnya begini, ibu-ibu, saya ingin jelaskan. Kira-kira ibu-ibu ini sama tanggung jawabnya dibanding dengan orang yang ada di pedalaman, yang tidak punya uang, yang miskin. Sama enggak kira-kira? Ibu bisa belajar. Ibu sudah tidak berpikir tentang makan dan minum, ya kan? Mereka masih bingung. Tuhan Maha Adil. Dia tidak persamakan. Kita ini, kamu punya waktu cuma ngobrol. Ini orang cari makan. Yang ini mau tahu enggak tahu. Tuhan itu adil, dia tidak persamakan semuanya. Ya, ada orang yang mau tahu tapi tidak tahu. Ada orang yang mau tahu, mencari, tidak dapat. Bisa kan? Ada orang yang tidak mau tahu. Ada orang yang sudah tahu, tidak mau tahu. Itu beda-beda. Saya kira demikian. Nah, Pak, tadi Bapak bilang kan jarak turunnya Al-Quran, turunnya Nabi Muhammad itu sama sebelumnya ratusan tahun ya Pak ya? Betul. Itu sebelumnya agama apa yang mereka anut? Nah itu yang dinamakan zamanul fatrah, masa di mana tidak ada rasul. Itu tidak diminta tanggung jawab itu. Memang tidak ada. Tidak ada yang bawa peringatan ya. Walaupun sebenarnya begini, saya ingin katakan begini. Tidak pernah luput masa ini dari penganjur-penganjur kebaikan. Boleh jadi dia bukan rasul, tapi bukan penganjur kebaikan. Bukan rasul, tapi tetap penganjur. Sekarang tidak ada lagi rasul, iya. Tidak ada lagi nabi. Penganjur kebaikan masih ada atau tidak? Masih banyak. Baiklah Pak, kita sampai pada kesimpulan ini Pak, silakan. Oke, saya kira yang kita ingin simpulkan di sini, yang pertama bahwa kalaupun kita mau berkata ada anak-anak Allah, maka yang dimaksud dengan anak-anak Allah itu semua manusia tanpa kecuali, semua dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu diutus pada masa terputusnya rasul-rasul. Itu dari satu sisi mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad bukan rasul pertama. Sudah ada sebelumnya. Di sisi lain itu mengisyaratkan bahwa beliau melanjutkan. Nah, yang ketiga yang kita ingin ini, bahwa kedatangan para nabi itu termasuk Nabi Muhammad adalah agar orang mengenal Tuhan, mengikuti tuntunannya, supaya jangan ada yang beralasan di hari kemudian bahwa saya tidak tahu. Orang yang benar-benar tidak tahu oleh satu dan lain hal, dia tidak akan diminta untuk mempertanggungjawabkan. Yang terakhir saya kira ini yang juga amat penting, bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat besar dari Allah. Tetapi kemerdekaan bukan sekedar kebebasan, tetapi juga kesejahteraan hidup. Saya kira itu. Terima kasih Pak Quraisy. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya di sini. Pemirsa, demikianlah ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga melalui pertemuan ini akan semakin yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup kita, dan semoga kita tidak salah langkah dalam hidup ini. Saya Inneke Koesherawati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hening malam ku terjaga semata karena kuasa-Mu. Dalam hening malam ku tahajud, syukur ini
dan hatiku tiada kata ragu, sunyi sendiri yang ada hanyalah kehangatan malam bersamamu. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua